Halo sahabat agro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis tumben banget pakai salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah hari ini kita mau ke lahan sebelah sana, kita mau belajar aplikasi Oxy dan Bio. Nah sama jalan nggak apa-apa nggak nih? Oke, sama jalan aja ya. Kita hari ini agak cepet aja ya openingnya karena keburu selesai kan. Kalau nyemprot kan nggak boleh sampai siang-siang ya. Jadi kita mau langsung ke sana. Oh ya sebelumnya bentar berhenti dulu, perkenalkan dulu dua produk ini, Oxy sama Bio. Nah itu mereka nih, Oxy dan Bio, mereka itu salah dua produk dari Essential Biotech. Nah yang Essential Bio itu adalah pupuk organik cair, dan yang Essential Oxy itu adalah sebagai campuran untuk pestisida, terus fungisida dan juga herbisida juga. Nah jadi nggak perlulah penambahan perekat gitu ya, jadi cukup obat-obatnya ditambah sama Oxy. Lebih jelasnya lagi ya, ini pasti masih pada bingung Oxy itu gimana, Bio itu gimana, nanti lebih jelasnya lagi kita akan ngobrol sama Pak Dini. Jadi seperti itu aplikasinya Mbak, bisa dilihat di sana aplikasinya seperti itu. Oh berarti langsung disemprot. Iya, ini langsung selangnya kita semprot. Dari sana Mbak. Oh itu baknya itu yang iya. biru itu. Oke. Berarti nggak harus ini ya, semprotnya satu lubang. Karena aplikasinya kan ini ke tanaman, langsung ke bagian atasnya, bukan ke difosornya. Bukan ke akarnya. Ini untuk perlindungan di atas juga. Kemarin kan sempat ada erupsi Gunung Merapi, jadi untuk sekalian pembersihan di sisa-sisa abu yang menempel yang masih nempel daun kan kita harus rutin untuk menyeprainya biar sisa-sisa itu benar-benar hilang. Rutinnya berapa kali sehari? Berapa hari sekali? Kalau serangan tingkat abunya panjang itu bisa tiap hari, malah iya. bisa pagi dan sore biar cepat hilang. Soalnya kalau menempelnya terlalu banyak abunya nanti kan juga mengganggu di tanaman sendiri. Di tanamannya. Oke. Itu mengganggunya tuh karena zatnya yang nggak bagus atau ketutup nggak bisa dapat sinar matahari juga? Salah satu yang terganggu kan di tanaman kan fotosintesis. Oh iya. Karena fotosintesis itu di daun, ketika daunnya tertutup kayak gitu kan, jadi nggak bisa proses fotosintesis, nanti berpengaruh di pertumbuhannya juga. Oh oke. Pakainya ini sama Essential Oxy ya? Essential Oxy sama Bionya. Sama Bio. Ini kita nggak bawa Essential Oxy karena di sini makanya jerigen ya Pak ya. Iya, gitu. kita pakai Jadi, yang 25 yang gila itu. 25 langsung kan. Oke. Itu nanti aku mau lihat jerigennya itu ya Pak. Bukan jerigen, baknya Ya. yang buat nyampurin. Ya, yang udah dicampur kita taruh di situ yang di dekat mesin. Oke. Kita lihat. Jadi di kebun ini penyemprotannya langsung dari drum ya sahabat agro. Sistemnya itu dialirin lewat selang menggunakan mesin steam ya. Untuk pencampurannya sendiri itu langsung dicampur saja 200 ml Essential Oxy dan 1 liter Essential Bio ke dalam 100 liter air. Nah jadi langsung dimasukin aja tuh, boleh yang Oxy dulu ataupun yang Bio dulu. Liter air semua. Oke teman-teman, jadi kita lanjut ke lahan yang lain. Bukan lahan yang lain sih, maksudnya tempat yang lain karena di sana agak berisik ya. Tadi ada diesel. Jadi kita pindah ke tempat lain. Nah ini tadi yang udah dikocor ya Pak ya? Dispray maksudnya ya, yang udah dispray. Gitu. Jadi aku mau tanya, yang pertama dulu itu dosis yang dipakai di drum tadi yang biru tadi itu berapa? Ya, kalau untuk Essential Oxy-nya kita pakai 2 ml per liter, dengan Bionya itu 10 ml per liter. Karena tujuan yang di sini kita pakai kan untuk pensucian sekaligus dengan adanya Oxy dan Bio kan ada tambahan oksigen yang masuk ke dalam tanaman, sama kalau di Bionya kan sudah juga organik, itu bisa buat nambah di nutrisinya. Oke, berarti ada dua fungsi ya. Tiga sama pencucian itu tadi ya.
gitu. Berarti satu drum itu kira-kira 100 100 liter. Berarti dikaliin aja 2 mili per liter sama 10 mili per liter. Nah, itu dikaliin aja gitu. Terus tinggal di spray. Jadi kan dari mencuci itu kan kita bukan cuma dapat dari tujuan cuma untuk membersihkan sisa-sisa abu vulkanik. Jadi ada nutrisi yang kita masukkan, ada oksigen yang juga masuk ke dalam tanaman. Ini spray doang, Pak? Enggak. Kalau itu? Jadi kita juga lakukan aplikasi kocor juga. Oh. Itu dengan dosis sama, cuman kita ada penambahan di pupuk. Pakai pupuk? Itu bisa NPK. Oh. Nah, kalau gitu. kondisi Kalau seperti kayak ini masih menjelang generatif itu kita masih pakai yang umum NPK 1616. Karena ini masih masa-masa Nah, vegetatif. cuman ya. untuk kocoran berikutnya ini kan sudah ada bunga, kita pakai yang generatif. Generatif. Oh, Nah, ini berarti juga udah pengocoran terakhir kan di minggu kemarin. pakai NPK. Iya, ini Yang baru dicampur NPK. 2 kali kocor umur 40 hari. Ini 40. Iya, kita cuman pakai oksi 2 mili, terus bio 10 mili, NPK-nya 3 kilo per, kalau 3 kilo per 200 liter air. 3 kilo per 200, berarti 2 kalinya gram itu. Iya, Itu cuma ditambahin 2 mili per liter ya? iya 2 mili. Jadi kan kalau kita bisa ngitung lah, kalau 200 liter kan tinggal Tinggal dikalikan. dikalikan. Oh, oke. Kalau spray kan mungkin bisa tiap hari. Nah, Kalau kocor kalau kocor yang kita terapkan ini setengah bulan sekali. setengah bulan sekali. Ya, cuman misalkan kita kocor di hari ini, nanti 7 hari setelah itu kita masuk yang bio sama oksi lewat spray. Oh, tapi itu bio sama oksi yang spray itu nggak tiap hari? Enggak Oh, tiap nggak hari. tiap hari. Juga untuk bio sendiri kan sebenarnya kan sudah ada beberapa variatif, ada yang untuk vegetatif, degeneratif, pengisian. Nah, kalau yang kita aplikasi di sini itu kita yang spray itu bio yang untuk vegetatifnya, karena ini memang masih di vegetatif. Oh, tadi tuh yang hampir bisa tiap hari itu karena nyuci. Iya, yang ininya nyuci. ya. Ya. Yang nyuci. Oh. Juga untuk penggunaan kayak bio itu kan bio sama oksi, terutama oksinya itu kan bisa dicampur dengan pestisida juga. Itu yang kita gunakan di lahan ini dari dosis 2 sampai 5 mili per liter untuk oksinya. Kalau untuk bionya tetap Untuk perawatan. ya? perawatan. Misalkan kalau belum ada gejala, buat jaga-jaga kita masih dipakai dosis 2 mili. Oh, buat perawatan biasa. Tapi kalau misalkan udah keserang itu berarti maksimalnya 5 Kita mili. maksimal baru di 5 mili. 5 mili. Kalau terlalu tinggi ya mati ya. Enggak juga sih. Enggak juga. Enggak. Jadi batas di pertumbuhan itu kisaran 16%. Jadi maksimal kalau untuk kita gunakan untuk sterilisasi itu di 3%. Oh, Jadi mungkin udah bisa Mbak Safa untuk Iya. buat 3%-nya gimana? nanti aku ajarin. Sok banget. Karena aku kan udah pernah bikin tuh yang Iya. siap pakai itu. Ntar ada ya ditambahin di sini. Yang siap pakai itu ada itu Iya. udah dibikin 3%. Ya, kalau 3% kan dengan oksi itu kan bisa untuk sterilisasi. Hmm. Tapi kalau untuk di tanaman pun masih aman. Jadi kalau untuk lahan ini pertama ya kita memang sterilisasi pakai itu disebar di lahan. Baru setelah itu kita masukkan bakterinya dengan esensial yang bio. Jadi kita udah sterilisasi, kita tambahin bakteri yang lain. Karena di bio sendiri kan dari bakteri pengurai kandungan pupuk juga ada, terus bakteri antagonisnya juga udah komplit kan sekalian. Jadi sisa-sisa pupuk yang ada di tanah ini kan dengan aplikasi itu kan bisa terurai, bisa keserap. Makanya kan bisa dilihat kan dengan cuma dosis 3 kilo per 200 liter lah, bisa dilihat pertumbuhannya seperti apa. Ini teman-teman ya, tolong dicatat ya satu-satu karena ini bener-bener penjelasannya tuh wow sangat detail ya. Berarti ini Pak, satu lahan ini yang cabai ini tuh emang pokoknya tuh pakai oksi sama bio itu aja. Itu kalau untuk kocoran wajib. Oke, wah wajib loh, malah di sini tuh wajib. Kalau spray pun kita ngikut terus. Cuman dosis ya tergantung kita ngelihat situasi kondisi tanaman. Nanti buat yang mau ngikutin cara-cara di lahan cabai apa nih Pak? Cabai Dipa Cabai ya. Dipa. Oke. Misalkan mau ngikutin caranya Pak Dwi, nanti aku kasih link link pembeliannya kalau ini mau pakai oksi sama bio di deskripsi. Oke, nanti baca aja di deskripsi Pak. Oke. Terus fungsinya oksi dulu tuh apa Pak?
sebenarnya banyak kalau oksi untuk doang. fungsinya oksi sendiri ya, Mbak. Di samping kalau untuk di pengocoran kita apa ya, menambah kandungan oksigen di dalam tanah. Oksigen Salah dalam satunya contoh indikator yang kenapa tanah itu banyak cacingnya subur, karena suplai oksigen yang masuk lewat lubang-lubang tanah itu kan bagus. Nah, jadi kalau karena tanah yang padat seperti itu, salah satu cara untuk kalau cacingnya nggak ada ya kita pakainya ini mensuplai oksigen. oksigen. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Itu juga balik lagi untuk sterilisasi juga bisa. sterilisasi yang Sterilisasi. apalagi yang sebelum ditanam itu Iya, ya. apalagi Iya, kalau iya. biasanya kan di petani kita kan untuk lahan sendiri kan udah tahu lah. Misalkan di musim kemarin budidaya cabai juga, mesti tahu di blok mana yang misalkan terserang layu. Nah, terutama kita khususkan di lahan di dekat yang misalkan musim kemarin di sini kok layu, nah, kita fokuskan di sini untuk sterilisasi. Oh, Tujuannya kan biar penyakit yang ada di dalam tanah itu ya memang kita kurangi lah. Kalau Oh. untuk mati 100% karena kita nggak bisa ngeliat langsung, Oh, iya. itu kan harus pakai di lab segala macam. iya. Berarti ngurangin gitu. Nah, bisa dilihat lah dari tingkat kelayuan yang disebabkan di layu bakteri atau layu fusarium kan bisa berkurang. Berarti utamanya itu ya menambah kadar oksigen sama mensterilisasi bahan. Tanah dan kita dapat bonus hasilnya, Mbak. Kalau Oh, dengan iya. penggunaan itu tanah itu lebih bonus. Oh, gitu. Nah, Ya karena ada oksigen itu tadi Iya. ya. Oke. Terus ini ada juga yang menurutku pembahasannya akan menarik ya. Coba ini kayaknya kita pindah aja deh soalnya ini terlalu panas ya. monggo. Kameranya sih yang kasihan ya karena overheat. Yuk kita pindah ke gubuk yang sana. Oke teman-teman, kita udah pindah ke saung ya. Saung apa Pak namanya sebutannya? Saung. Ya udah saung. Saung aja. Saung aja. Oke, kita ya ampun enak sekali. Anginnya sepoi-sepoi. Oke, kita mau lanjutin tentang pertanyaanku tadi. Kan aku ada baca nih Pak, manfaatnya tuh salah satunya opsi itu mengefektifkan penggunaan fungisida maupun insektisida. Pestisida juga. Pestisida Nah, pestisida. secara umum bisa masuk di insek, di fungi maupun di herbis juga. Nah, itu kenapa bisa rasanya? Kalau untuk meningkatkan keefektifan dari pestisida yang kita pakai, dari oksi sendiri kan itu jadi membuka pori, baik itu tanaman ataupun serangga ataupun jamur. Jadi ketika pori-porinya itu terbuka, itu yang insektisida atau fungisida yang kita campurkan itu lebih mudah masuk ke dalam jaringan selnya. Berarti oksi itu mampu membuka pori-pori tanaman, Iya. sel tanaman. Iya. Kalau banyak kan umum tahunya kan kalau yang seperti itu kan penembus. Kalau di istilah umum di pertanian di kita kan penembus itu jadi salah satu fungsi oksi itu bisa menembus. Ya, gimana caranya menembus? Karena jaringan tanaman selnya itu jaringan sel baik tanaman ataupun serangga ataupun jamur dan bakteri itu kan terbuka. Jadi ketika dicampur dengan bakterisida, fungisida atau insek itu bisa langsung masuk ke sasarannya. Makanya itu lebih bisa dikatakan itu lebih efektif daripada kita tidak menggunakan. Itu mecah dinding sel atau gimana Pak? Sebenarnya itu bukan memecah, jadi Tapi- memang membuka porinya. Makanya kalau kita pakai oksi itu terkadang kalau kita nyentuh itu Oh, Putih. kayak putih-putih. nah, itu pun nanti berapa menit itu kan sembuh lagi. Heeh. Itu kan pori-pori di tangan kita juga kan terbuka. Oh gitu, berarti langsung menyasar gitu ya Pak? Ya. Ya, Pak. Langsung menyasar gitu. Bukan, maksudnya berarti mengefektifkan itu bukan berarti bisa ngurangin dosis penggunaan pestisidanya. Kalau Oh, gimana? dosis sih kita pakai standar ini dari yang di kemasan itu atau dari anjuran dari perusahaan yang mengeluarkan pestisida tersebut, kita masih standar di situ. Paling kita mainnya di dosis oksinya malah. Ketika serangannya itu memang sudah banyak, kita naikkan.
Tapi kita sekarang itu masih di 5 mili, Masih di 5 mili per liter. Kalau dicampur sama pestisida itu berarti bisa dicampur atau beda-beda? Dicampur. Dicampur ya? Dicampur. Oh, bisa dicampur. Cuman kalau untuk nyampur pestisida pun ya kita urutan dulu. Dari yang bentuknya tepung paling kasar, tepung, larutan yang paling kental, terus ke encer. Itu kalau misalkan lebih dari satu jenis dan satu berbeda bentuk. Jadi yang nggak cuman asal kita nyampur, kebanyakan kan kadang cairnya dulu, tepungnya dulu, itu pun langsung di tangki ya. Kita campur di ember dulu, kita urut satu-satu, baru nanti opsinya perakitan. Berarti untuk pestisida yang digunakan, pestisida yang digunakan itu nanti tinggal komen aja ya Pak. Tinggal nanyain apa pestisida yang dipakai gitu. Soalnya nanti kalau dijabarin di sini semua ntar sponsornya kebanyakan dong. Sponsornya kebanyakan dong. Jadi nanti buat teman-teman semua yang penasaran nih pakai pestisida apa, komen di bawah. Oke, itu aja. Mungkin ada tambahan lagi Pak tentang oksi dan bio juga, esensial oksi dan bio. Ya kalau tambahan sih ya sebenarnya nggak ada, cuman ya dengan penggunaan tersebut ya kita dari kos pestisida juga kita lebih turun, pupuk pun bisa lebih turun, tapi dengan keefektifan dari dulu sebelum itu dengan penggunaan yang lebih banyak itu dari tanamannya malah cenderung lebih sehat sekarang. Oke, lebih bisa gemuk. Jadi intinya ya dari penggunaan itu kita bisa hemat di biaya produksi, terutama di perawatan. Ini dan oksi. Di sini oksinya ya. Nah, soalnya kan kalau yang sekarang kan yang dari petani yang bisa kita kali ya salah satunya di situ. Kalau petani yang sistem sewa lahan kan udah tiap tahun mesti naik, seperti ajir dan apapun murah ya tiap tahun ya bisa naik. Menekan pengeluaran lah ya. Oke, itu aja hari ini. Kita udah banyak belajar ya tentang penggunaan oksi dan bio dan juga fungsi-fungsinya. Oke, setelah ini bisa komen-komen di bawah nih buat teman-teman semua yang ada pertanyaan atau mungkin pengen bahas apa lagi tuh tinggal komen di bawah. Oke, dadah semuanya. Makasih Pak.